Assalamualaikum teman-teman. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai HTML media, di mana di bahasan ini kita akan mempelajari bagaimana menampilkan video ataupun audio di halaman website kita. Dan selanjutnya ada bagaimana kita menampilkan sebuah plugin di HTML kita dan menampilkan video YouTube di halaman HTML yang kita buat. Untuk diketahui beberapa video format yang harus kita kenal ini ada MPEG, itu esensinya MPG atau MPEG, kemudian AVI itu esensinya AVI, kemudian WMV ini Windows Media Video dikeluarkan oleh Microsoft. Esensinya WMV, kemudian QuickTime ini esensinya .mov ini dikeluarkan oleh Apple. Kemudian ada Real Video, ini formatnya atau esensinya .rm dan .ram yang dikeluarkan oleh Real Media, Real Player. Kemudian ada Flash. Flash ini esensinya SVF dan VLV, di mana dibuat atau dikembangkan oleh Macromedia. Kemudian ada OGG, ini esensinya .ogg dikembangkan oleh The Kips. Kemudian ada WebM, ini esensinya WebM, ini dikembangkan oleh Web Giant, support HTML5. Kemudian ada MPEG4 atau MP4. Ini esensinya MP4, di mana ini yang paling banyak kita jumpai saat ini. Kemudian ada file atau audio format, di mana formatnya ada MIDI, kemudian Real Audio, lalu ada WMA, ada AAC, ada WAV, ada OGG, MP3 dan MP4. Selain bisa memutar video, MP4 juga bisa memutar audio. Oke teman-teman, silakan membuka editor Notepad++ nya. Kita belajar bagaimana cara menampilkan video atau audio di halaman website kita. Oke, untuk HTML video ini kita cukup ingat ada tiga atribut. Pertama video seperti ini, lalu ditutup dengan video. Kemudian nanti di dalamnya ada source. Source itu untuk mengambil sumber video. Kemudian ada track. Track ini biasanya digunakan untuk mengambil file subtitle. Oke, kita buka editor Notepad++ kita. Nah, kita buat sebuah file HTML. Kita save di tempat belajar kita. Kita namakan misalnya video.html. Oke, kita save. Kemudian seperti biasa kita kasih head di sini. Kita kasih judul, menampilkan video di halaman web. Oke, kemudian kita masukkan sintak body. Kita tutup. Nah, di sini ini kita akan memasukkan atribut video. Nah, video. Lalu kita tutup kembali. Video. Nah, supaya video ini
ukurannya bisa kita tentukan. Kita masukkan lebarnya, misalnya width-nya kita kasih width sama dengan 2, misalnya 600 pixel. Oke, lalu height-nya kita kasih 400 pixel. Kemudian kita kasih atribut kontrol. Ini untuk nantinya supaya ada terlihat tombol kontrol di bawahnya. Oke, selanjutnya kita masukkan atribut source. Source ini kita untuk mengambil di mana letak atau nama file dari video yang akan kita tampilkan. Kemudian source rec, nah ini kita ambil nama file dari video kita. Misalnya kita di dalam file latihan ini kita taruh sebuah file video. Ini yang punya saya namakan videonya tutorial dengan ekstensinya mp4. Oke. Kemudian saya masukkan nama filenya tutorial.mp4. Kemudian kita sebutkan tipe dari video tersebut. Tipe sama dengan V2, kemudian video, tipenya video, lalu file formatnya mp4. Oke. Nah, sekarang kita save file latihan kita ini, kita lihat hasilnya. Buka file latihan kita, buka, tadi kita namakan filenya video. Oke, video.html. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tampilkan sebuah file video dari yang kita buat. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin video tersebut ada di tengah, misalnya ada di lokasinya tengah, kita buat center, lalu kita tutup kembali, center sini. Nah, kita buka file latihan kita. Nah, ini lokasinya ada di tengah. Kemudian bagaimana misalnya jika file videonya selain mp4? Nah, tinggal kita ganti, misalnya source-nya src sama dengan tutorial. Katakanlah kita punya source-nya namanya AVI. Nah, tinggal kita masukkan AVI, kemudian di tipenya ini kita jelaskan video, kemudian formatnya .avi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin menampilkan subtitle dari video kita ini, itu biasanya subtitle itu filenya itu ada srt atau ada vtt. Nah, katakanlah kita punya file subtitle dari video kita ini namanya tutorial.srt misalnya. Maka kita masukkan atribut track di sini. Kemudian kita tambahkan src ini untuk memanggil
file dari subtitlenya, katakanlah nama filenya tutorial excel.srt atau .vtt, tergantung apa yang kita buat. Kemudian kita sebutkan ini file apa. Nah, misalnya kind-nya adalah subtitle. Subtitles. Oke. Kemudian source atau bahasa aslinya. Ini misalnya bahasa dari VTT ini atau file lirik ini, kita sebutkan source language sama dengan Inggris misalnya EN. Lalu kita kasih label nanti supaya orang-orang bisa memilih subtitle yang diinginkan. Oke, misalnya ini English. Kemudian track atau subtitle selanjutnya yang kedua misalnya sama dengan tutorial Excel, katakanlah bahasa India misalnya. Kita kasih di sini .id strip id. Nanti kita namakan misalnya .id atau .in. ID itu biasanya Indonesia, kalau IN itu India. Kemudian kita tulis ini kayaknya subtitle. Nah, source language-nya kita buat IN. Labelnya sama dengan India misalnya. Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika sudah ada, ini kita belum ada ya. Ketika sudah ada maka nanti akan tampil di videonya. Ini kita coba. Cuman karena tidak ada file ini jadi tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menampilkan file audio di halaman HTML yang kita buat. Selanjutnya adalah bagaimana cara menampilkan audio atau musik di halaman HTML kita. Ini teman-teman cukup ingat dua atribut ini, audio, kemudian source. Sama seperti tadi video, source ini kita untuk mengambil lokasi dari file audio yang akan kita tampilkan. Selanjutnya teman-teman, kita buka kembali file atau editor WordPress kita. Nah, kita buat sebuah file baru. Oke, yang kita save namanya audio.html. Oke, kita masukkan headnya ini. Kemudian kita kasih judul, title, menampilkan audio di website. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan atribut body untuk menampilkan konten dari halaman website kita. Kemudian kita masukkan atribut audio. Nah, ini audio. Ini untuk menampilkan
file audio di halaman website kita. Tutup. Kemudian selanjutnya kita masukkan atribut source, lalu src. Nah, src ini untuk mengambil lokasi dari file audionya. Teman-teman bisa menempatkan terlebih dahulu file MP3. Ini saya kasih contoh, ada file MP3 nama filenya ceramah. Nah, ini yang akan kita tampilkan, source ceramah.mp3. kemudian kita akan kasih tipe filenya ini apa. Tipe filenya ini audio, kemudian kita masukkan mp3 audio dan format mp3, lalu kita tutup. Nah, kemudian supaya terlihat kontrol tempat untuk play, pause maupun stop setelah atribut audio ini, kita akan menambahkan kontrol seperti ini. Nah, lalu kita coba save, lalu kita buka file latihan kita seperti ini. Nah, ini ada kontrol playnya, ada pause-nya, kemudian ada volumenya. Volumenya ini kita bisa kecilkan dan besarkan. Nah, ini kita bisa mute, kita bisa gedekan. Ini kita bisa percepat dari file atau audionya. Siapa mereka? Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menampilkan sebuah video dari plugin atau dari eksternal video seperti YouTube. Oke. Misalnya kita akan menampilkan di halaman website kita video YouTube dari Atta Halilintar ya. Kita buka YouTube, lalu kita cari Atta Halilintar misalnya. Kita akan buka ini yang sedang berkah lihat itu ada di rumah. Berbagi kura-kura bareng Lazada. Murah tiap hari. Kota Ketengan, beli di My Telkomsel. banyak. Oke, nah ini kita akan menampilkan file atau video dari YouTube dengan supaya dia ngasih gua harga channel dari Atta Halilintar. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy file URL ini di atas. Udah nih sekalian kenapa celana udah dibuka. Copy. Jadi sekarang gua kalau beli apa-apa barter aja udah. Kemudian setelah kita copy, kita akan membuat sebuah file HTML. Kemudian kita save, misalnya namanya youtube.html. Kemudian di sini kita kasih judul, misalnya save dulu. Menampilkan YouTube video dari YouTube. Oke. Lalu kita masukkan body ini untuk menampilkan nanti isi dari halaman website kita, yaitu isinya video dari YouTube. Kemudian kita menggunakan atribut iframe. Oke. Iframe. Kita tutup, lalu kita tutup kembali di sini. Nah, di iframe ini kita akan menampilkan sebuah video, tapi kita tentukan dulu ukurannya.
Nah, ukurannya wide misalnya 800 pixel. Kemudian height-nya kita kasih tingginya misalnya 500 pixel. Oke. Kemudian kita masukkan source atau sumber dari iframe ini, yaitu YouTube. Kita langsung masukkan src, ketik src, kemudian kita copy paste dari file link video dari YouTube tersebut. Klik yang tanda paste ini atau bisa Ctrl V seperti ini. Kita hilangkan dulu. Oke. Seperti ini. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah mengganti tulisan watch ini, watch V ini. Watch, terus tanda tanya V sama dengan ini, kita ganti dengan embed, dengan tulisan embed, lalu backslash. Nah, kita save, lalu kita save. Nah, kuncinya di sini embed ini, dimana videonya kita embed atau kita lampirkan di sebuah halaman HTML kita. Jadi tulisan watch seperti ini kita akan ganti dengan embed. Oke, kita save, lalu kita buka file latihan kita YouTube. Tadi kita namakan youtube.html, kita buka. Nah, seperti ini. Lo yang inilah buat gua. Tampil dari halaman atau dari YouTube. Ini seharga Oke, saya kira itu teman-teman. Masa seharga mobil lah Bagaimana ini? cara Subscribe menampilkan supaya dia ngasih gua harga sebuah file video, audio, atau video dari eksternal website seperti YouTube. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.